Di ketinggian lebih dari 5.000 meter, ada sebuah suku yang hidup tanpa jalan, tanpa teknologi modern, dan bahkan memiliki cara pemakaman yang tak pernah Anda bayangkan. Mengapa mereka memilih hidup di tempat se-ekstrim ini? Rahasia apa yang membuat budaya mereka bertahan ratusan tahun? Temukan jawabannya hanya di channel Cari Tahu. Dukung kami dengan subscribe, like, dan share agar lebih banyak kisah luar biasa dari sudut dunia tersembunyi bisa terus kami ungkap. Di balik pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi dan jalur-jalur terjal yang jarang dijamah manusia, tersembunyi sebuah komunitas kuno yang hidup selaras dengan alam selama berabad-abad. Mereka adalah suku Dolpo, masyarakat terpencil yang mendiami wilayah Dolpo di Nepal Barat Laut, salah satu daerah paling terisolasi dan ekstrim di dunia. Wilayah Dolpo terletak di salah satu kawasan paling ekstrim di dunia, berada pada ketinggian 3.600 hingga 5.000 meter di atas permukaan laut. Daerah ini dikelilingi pegunungan bersalju abadi, lembah-lembah kering, serta cuaca yang keras dan tak menentu sepanjang tahun. Udara tipis, suhu yang bisa turun drastis, dan medan berbatu menjadi tantangan utama bagi siapapun yang berkunjung ke sana. Akses menuju Dolpo sangat terbatas. Hingga saat ini, banyak desa hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki selama berhari-hari melewati jalur pegunungan terjal dan berbahaya. Kondisi geografis yang terisolasi ini membuat Dolpo seakan terpisah dari dunia luar. Keterpencilan inilah yang menjadikan Dolpo unik. Minimnya sentuhan modernisasi membuat budaya dan cara hidup suku Dolpo tetap terjaga seperti ratusan tahun lalu, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu warisan budaya hidup paling langka di Himalaya. Suku Dolpo memiliki akar budaya yang kuat dari Tibet kuno, terbentuk melalui sejarah panjang migrasi dan isolasi geografis di wilayah Himalaya. Bahasa yang mereka gunakan merupakan dialek Tibet, terdengar asing dan nyaris tak berubah sejak ratusan tahun silam. Bahasa ini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga penjaga ingatan kolektif leluhur mereka. Identitas budaya Dolpo tercermin jelas dalam pakaian tradisional yang tebal dan sederhana, dirancang khusus untuk menghadapi suhu ekstrim pegunungan. Warna-warna alami, kain wol, serta perhiasan tradisional bukan sekedar hiasan, melainkan simbol status, usia, dan ikatan spiritual. Arsitektur rumah suku Dolpo pun mencerminkan pengaruh Tibet yang kuat. Rumah-rumah batu beratap datar dibangun menyatu dengan alam, berfungsi menahan dingin sekaligus angin gunung yang ganas. Setiap rumah menjadi ruang hidup, tempat ibadah, dan perlindungan dalam satu kesatuan. Karena keterpencilan wilayahnya, banyak peneliti dan antropolog menyebut Dolpo sebagai Tibet yang membeku dalam waktu. Tradisi, nilai hidup, dan kepercayaan spiritual mereka tetap lestari, seolah waktu berjalan lebih lambat di ketinggian ekstrim Himalaya. Hidup di lingkungan alam yang ekstrim membentuk suku Dolpo menjadi masyarakat yang tangguh, mandiri, dan terbiasa menghadapi keterbatasan. Setiap aspek kehidupan mereka dijalani dengan prinsip bertahan hidup, menyesuaikan diri dengan cuaca dingin, tanah tandus, dan sumber daya yang sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, suku Dolpo mengandalkan peternakan yak dan kambing gunung. Hewan-hewan ini memiliki peran vital, memberikan daging, susu, wol,
hingga tenaga angkut untuk perjalanan jauh melintasi pegunungan. Hampir seluruh bagian hewan dimanfaatkan, mencerminkan kehidupan yang penuh kesederhanaan dan tanpa pemborosan. Selain beternak, mereka juga melakukan pertanian terbatas, menanam tanaman yang mampu bertahan di ketinggian ekstrim seperti barley dan kentang. Musim tanam yang singkat memaksa mereka bekerja cepat dan efisien karena kesalahan kecil bisa berarti kekurangan pangan sepanjang musim dingin. Di masa lalu, suku Dolpo dikenal sebagai pedagang garam, menjalin hubungan dagang dengan wilayah Tibet. Perjalanan panjang melintasi jalur gunung berbahaya menjadi bagian dari rutinitas hidup, memperlihatkan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal mereka dirancang murni untuk bertahan hidup. Rumah-rumah batu berdinding tebal dibangun rapat untuk menahan dingin ekstrim, sementara api menjadi pusat kehidupan keluarga, tempat memasak, menghangatkan tubuh, dan berkumpul bersama dalam keheningan pegunungan Himalaya. Kehidupan spiritual suku Dolpo berakar kuat pada Buddha Tibet yang membentuk cara pandang mereka terhadap kehidupan, penderitaan, dan kematian. Ajaran tentang karma, reinkarnasi, dan keseimbangan batin menjadi pedoman utama dalam menjalani hidup di lingkungan alam yang keras dan penuh ketidakpastian. Namun, di balik pengaruh Buddha Tibet, sebagian masyarakat Dolpo masih mempraktikkan kepercayaan Bon, sebuah ajaran spiritual kuno yang telah ada jauh sebelum masuknya Buddhisme ke wilayah Tibet dan Himalaya. Kepercayaan Bon syarat dengan pemujaan terhadap alam, roh penjaga gunung, sungai, serta arwah leluhur yang diyakini terus mengawasi kehidupan manusia. Dalam keseharian, praktik spiritual Dolpo terlihat melalui upacara keagamaan, pengibaran bendera doa yang berkibar di tiup angin pegunungan, serta lantunan mantra yang diucapkan berulang-ulang sebagai bentuk meditasi dan perlindungan diri. Roda doa diputar dengan keyakinan bahwa setiap putarannya membawa doa dan harapan ke seluruh penjuru alam semesta. Bagi suku Dolpo, alam bukan sekadar tempat tinggal atau sumber kehidupan, melainkan entitas suci yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Gunung, angin, dan tanah dipercaya memiliki roh, sehingga setiap tindakan manusia harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan rasa hormat terhadap alam. Salah satu tradisi paling unik, sakral, dan jarang diketahui dari suku Dolpo adalah pemakaman langit. Berbeda dengan kebiasaan mengubur jenazah di dalam tanah, masyarakat Dolpo meletakkan tubuh orang yang meninggal di tempat-tempat tinggi dan terbuka, agar dapat dimakan oleh burung pemakan bangkai, terutama burung nasar. Bagi orang luar, tradisi ini mungkin terasa menggetarkan dan sulit dipahami. Namun bagi suku Dolpo, pemakaman langit merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap alam. Mereka meyakini bahwa tubuh manusia hanyalah wadah sementara, sementara jiwa akan melanjutkan perjalanan menuju kelahiran kembali. Dalam kepercayaan Buddha Tibet dan Bon, tindakan mengembalikan tubuh kepada alam dianggap sebagai amal terakhir seseorang, memberi kehidupan kepada makhluk lain setelah kematian. Burung-burung yang memakan jenazah dipandang bukan sebagai simbol kematian, melainkan sebagai perantara dalam siklus kehidupan semesta. Ritual ini dilakukan dengan penuh ketenangan dan doa, dipimpin oleh tokoh spiritual setempat. Tidak ada ratapan berlebihan karena kematian dipahami sebagai bagian alami dari siklus hidup, bukan akhir dari segalanya. Tradisi pemakaman langit mencerminkan filosofi hidup suku Dolpo yang mendalam, harmoni antara manusia, alam, dan kehidupan setelah kematian. Meski terletak di wilayah terpencil, perubahan zaman perlahan mulai menjangkau Dolpo. Dibukanya jalur wisata, masuknya teknologi modern, serta dampak perubahan iklim sedikit demi sedikit menggeser pola hidup tradisional masyarakat setempat. Musim tanam menjadi semakin sulit diprediksi. Sementara alam yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan mulai menunjukkan perubahan. Generasi muda suku Dolpo kini dihadapkan pada pilihan sulit. Banyak dari mereka meninggalkan desa untuk mencari pendidikan dan kehidupan yang lebih mudah di kota, meninggalkan tradisi yang telah dijaga selama berabad-abad.
Perpindahan ini membuat desa-desa Dolpo semakin sepi dan rentan kehilangan warisan budaya. Namun, di tengah arus modernisasi yang tak terelakkan, suku Dolpo tetap berusaha mempertahankan jati diri, nilai hidup, dan kepercayaan leluhur mereka. Di ketinggian ekstrim Himalaya, perjuangan menjaga identitas ini berlangsung dalam sunyi, menjadikan Dolpo sebagai simbol ketahanan budaya di atap dunia. Suku Dolpo bukan sekadar komunitas terpencil yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Mereka adalah penjaga kebijaksanaan kuno tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam tanpa merusaknya. Di tengah keterbatasan dan kerasnya lingkungan Himalaya, suku Dolpo membuktikan bahwa keberlangsungan hidup tidak selalu bergantung pada kemajuan teknologi, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap alam. Cara hidup mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari kemewahan, tetapi dari keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan, dari kesederhanaan yang dijalani dengan penuh kesadaran, serta dari rasa hormat terhadap setiap bentuk kehidupan. Alam diperlakukan sebagai sahabat, bukan objek eksploitasi. Di dunia yang terus bergerak cepat dan sering melupakan akar kemanusiaan, Dolpo hadir sebagai warisan hidup umat manusia. Pengingat sunyi bahwa nilai-nilai lama masih relevan untuk masa depan. Selama tradisi dan kebijaksanaan ini tetap dijaga, Dolpo akan terus menjadi cahaya kecil di atap dunia yang menerangi makna hidup sejati. Demikian kisah tentang suku Dolpo, penjaga kebijaksanaan kuno di atap dunia Himalaya. Semoga cerita ini menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan membuat kita lebih menghargai keberagaman budaya serta cara hidup manusia di berbagai belahan dunia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten menarik, edukatif, dan penuh cerita unik dari berbagai penjuru dunia. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini agar channel Cari Tahu terus berkembang dan bisa menjangkau lebih banyak penonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan terus cari tahu.